Ada 4 orang mukmin dan kafir yang menguasai dunia. 2 orang yang mukmin ialah Sulaiman dan Zulkarnain, sedangkan yang kafir ialah Namrud dan Bakhtun Nasr. Zulkarnain hidup setelah Raja Namrud yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, namun dia berumur panjang. Zulkarnain bukan seorang nabi dan bukan pula seorang malaikat. Dia adalah seorang raja yang saleh, adil, menguasai berbagai wilayah dan menaklukkan para raja yang menguasai wilayah itu. Dia berhasil menebus sejumlah negeri. Dia disebut Zulkarnain atau pemilik 2 tanduk karena berhasil mencapai 2 tanduk matahari, yaitu sisi timur dan sisi barat matahari. Adapun Zulkarnain II bernama asli Iskandar Ar-Rumi yang memimpin Romawi. Dia hidup 2000 tahun setelah Iskandar yang pertama. Zulkarnain II hidup sekitar 300 tahun sebelum Masehi atau sebelum Isa Al-Masih bin Maryam. Wazir Zulkarnain II ialah Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani terkemuka. Dialah yang menyerang wilayah lain, menaklukkan Raja Persia, dan menduduki wilayah mereka. Dia seorang kafir yang hidup selama 36 tahun. Yang dimaksud dengan Zulkarnain dalam Al-Quran ialah Zulkarnain yang pertama, bukan yang kedua. Zulkarnain adalah seorang raja yang membangun tembok sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain adalah seorang tokoh dalam Al-Quran. Dia juga disebutkan dalam berbagai hikayat dan legenda rakyat. Kisah Zulkarnain biasanya berpusat pada masalah pembangunan dinding yang menghalangi jalan masuk Ya'juj dan Ma'juj dan pengembaraannya ke berbagai belahan dunia. Pendapat paling masyhur menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah Alexander Agung, sedangkan beberapa ulama muslim modern mengidentifikasinya dengan Koresi Agung ataupun Sargon Agung, seorang raja Akkadia kuno yang menguasai Mesopotamia kuno meliputi sungai Efrat dan sungai Tigris yang sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Zulkarnain merupakan salah satu nabi yang tidak termasuk dalam urutan nabi yang harus kita ketahui. Di dalam Al-Quran sendiri, Nabi Zulkarnain disebut dan diceritakan pula kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Nabi Zulkarnain adalah nabi yang hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama Zulkarnain sendiri adalah sebuah julukan seorang raja. Nabi Zulkarnain adalah seorang dari 2 raja adil dan bijaksana yang pernah ada di bumi. Menurut kisah dari Ubaid bin Umar, Nabi Zulkarnain adalah sepupu Nabi Khidir alaihissalam dari pihak ibu. Kemudian Nabi Khidir juga menjadi menteri sekaligus penasehat Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain pernah melakukan ibadah haji bersama Nabi Khidir dengan berjalan kaki. Saat Nabi Ibrahim mengetahui kehadirannya, beliau langsung keluar dari kota Mekah untuk menemuinya dan mendoakannya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan awan yang bisa membawanya kemana saja ia mau. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, menurut tafsir Ibnu Katsir, Nabi Zulkarnain melakukan tawaf bersama Nabi Ibrahim dan melakukan kurban. Petualangan dan pengembaraan Nabi Zulkarnain bermula saat beliau melakukan perjalanan ke arah barat dan menemukan umat yang tak beragama. Kemudian Nabi Zulkarnain menempuh perjalanan lagi ke arah timur untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sampai perjalanannya terhenti di sebuah tempat di antara 2 gunung. Tempat yang dimaksudkan ini menurut riwayat adalah Armenia dan Azerbaijan. Lalu saat Nabi Zulkarnain menginjakkan kakinya di sana, ia didatangi dengan salah satu kaum yang tidak dimengerti bahasanya. Kaum ini mendatangi Nabi Zulkarnain karena mereka tahu kalau Nabi Zulkarnain adalah seorang raja. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Zulkarnain diberikan kelebihan untuk bisa berkomunikasi kepada kaum ini. Kaum ini kemudian berkata kepada Nabi Zulkarnain, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Kemudian Nabi Zulkarnain berkata, "Apa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik, maka bantulah aku dengan kekuatan agar dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."
Nabi Zulkarnain pun membuatkan sebuah dinding yang berbahan sebuah besi. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika besi itu telah sama rata dengan kedua gunung itu. Kemudian dia berkata, tiuplah itu. Ketika itu sudah menjadi seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya. Setelah dinding jadi, Nabi Zulkarnain memberikan peringatan kepada kaum tadi bahwa dinding yang dibuat itu merupakan sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat akan hancur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Ya'juj Ma'juj pun tak bisa mengganggu lagi karena tingginya benteng yang dibuat melebihi ukuran tubuh Ya'juj Ma'juj sendiri. Nabi Zulkarnain berjalan di atas bumi kembali atau menempuh perjalanan kembali untuk datang ke sebuah tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan seorang malaikat yang bernama Israfil atau Rafail kepadanya untuk menemani perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang. Zulkarnain berkata kepada malaikat Israfil, "Wahai Israfil, ceritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Lalu malaikat Israfil menjawab, ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, dan ada pula yang ruku selama-lamanya. Lalu Zulkarnain menjawab, alangkah senangnya jika aku hidup bertahun-tahun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israfil pun menjelaskan kepada Zulkarnain tentang Ainul Hayat atau air kehidupan. Air kehidupan ini merupakan sebuah air yang apabila seseorang meminumnya maka ia tidak akan mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya untuk mati. Air kehidupan ini ada di bagian bumi yang gelap. Tertaliklah Zulkarnain atas apa yang malaikat Israfil terangkan kepadanya. Zulkarnain pun mengumpulkan beberapa alim ulama pada zaman itu dan bertanya, di manakah tempat bumi gelap itu? Seorang dari alim ulama itu menjawab, di tempat keluarnya matahari. Kemudian Zulkarnain pun bersiap-siap untuk pergi ke tempat yang disebutkan itu. Beliau menyiapkan 1000 kuda betina perawan dan memilih 6000 orang tentaranya yang cendekiawan dan ahli mencambuk. Salah satunya yang terpilih adalah menterinya sendiri, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Perjalanan mereka menjumpai matahari yaitu ke arah kiblat atau ke arah barat selama 12 tahun perjalanan. Mereka tidak berhenti sama sekali sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu, dan ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya malam. Saat Nabi Zulkarnain akan masuk ke tempat yang gelap itu, seorang cendekiawan dan pasukannya mencegah Nabi Zulkarnain. Wahai raja, sesungguhnya raja-raja terdahulu tidak ada yang pernah memasukinya karena tempat ini sungguh berbahaya. Kemudian Zulkarnain pun menjawab, kita harus memasukinya, tidak boleh tidak. Kemudian Nabi Zulkarnain pun masuk dan berkata kepada pasukannya, diamlah, tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun. Jika setelah 12 tahun aku datang kepada kalian, maka kedatanganku akan penungguan kalian adalah baik. Dan jika aku tidak datang kepada kalian, maka pulanglah ke negeri asal kalian masing-masing. Nabi Zulkarnain pun bertanya kepada malaikat Israfil, apakah kita bisa melihat kawan kita dalam kegelapan ini? Malaikat pun menjawab, tidak bisa, akan tetapi aku akan memberimu sebuah marjan atau mutiara. Jika marjan itu di atas bumi, maka mutiaranya akan menjerit dengan keras sehingga kawan kalian yang tersesat di jalan bisa kembali kepada kalian. Di tempat itu mereka melakukan pencarian selama 18 hari. Kemudian ketika mereka semua sibuk mencari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Khidir tentang keberadaan air kehidupan itu. Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang. Setelah mendengar wahyu itu, Nabi Khidir berkata kepada Zulkarnain dan pasukannya, berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing. Janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang pada kalian. Nabi Khidir pun menghampiri jurang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kemudian Nabi Khidir turun dari kudanya, melepas pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat tersebut. Ia mandi dan meminum air kehidupan itu, maka ia merasakan airnya lebih manis daripada madu. Setelah itu Nabi Khidir keluar dan menemui Zulkarnain, sedangkan Zulkarnain sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi pada Nabi Khidir.
Setelah 40 hari berada di tempat itu, kemudian tiba-tiba muncul sebuah cahaya seperti kilat, dan cahaya itu terlihat oleh Zulkarnain. Cahaya itu berasal dari pasir yang berwarna merah, dan terdengarlah suara gemericik di kaki kuda. Lalu Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rofail. Malaikat Rofail pun menjawab, "Gemericik ini adalah suara benda. Jika kau mengambilnya akan menyesal, dan jika tidak mengambilnya kau akan menyesal." Maka akhirnya pasukan Zulkarnain pun mengambil sedikit dan keluar dari tempat gelap itu. Saat mereka sudah sampai di luar, mereka semua melihat benda yang dibawanya ternyata itu adalah batu permata. Maka pasukan yang mengambilnya pun menyesal karena mereka mengambil sedikit. Demikianlah dengan pasukan yang tidak mengambilnya, mereka juga menyesal karena tidak mengambilnya. Perjalanan ini diakhiri dengan penemuan batu permata itu saja. Belum ada yang tahu sampai sekarang di mana sebenarnya tempat yang didatangi oleh Nabi Zulkarnain ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu apa yang terjadi di zaman itu. Demikianlah cerita kisah mengenai Nabi Zulkarnain alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.